Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taufik Akbar dengan NPM 2201011089 kode D088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas-tugas dasar dasar pendidikan dengan judul Peluang Islamic Education. Peluang pendidikan Islam seharusnya bisa ditangkap dan diraih, dimanfaatkan oleh para pemerhati pendidikan dalam rangka pemelaksanaan dan juga implementasi nilai dan tujuan guna menyongsong masa depan yang penuh kompetisi dan munculnya era masyarakat ekonomi ASEAN. Adapun peluang Islam pendidikan bisa dideskripsikan diantaranya: 1. Peningkatan fungsi dan peranan. Seperti kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini, fungsi dan peran pendidikan Islam sangat terbatas. Kadang-kadang juga terjadi diskriminasi, outputnya tidak dapat diterima pada jenjang tertentu atau kemampuannya diragukan pada lapangan kerja tertentu. Namun, semenjak diberlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan berbagai peraturan penjabarannya, fungsi dan peran lembaga pendidikan Islam mulai ditingkatkan dari dasar hingga perguruan tinggi, sudah diperluas hingga sudah terbuka lebar. Karena itu, peluang harus digunakan oleh segenap potensi penyelenggara pendidikan Islam. Yang kedua, peningkatan dan persaingan dan antisipasi agama. Selaras dengan globalisasi, pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan masyarakat. Perlu adanya pendekatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama. Namun persoalannya, dalam kondisi yang berbagai rasionalis, tidak mudah dalam konsep agama secara komprehensif, baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat luas. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan fungsi dan peranan tersebut dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat seharusnya mendorong umat Islam bisa mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang maupun zaman dulu. Dalam hal ini ada dua sasaran utama, yaitu perluasan bidang garapan dan peningkatan kualitas proses serta output hasil pendidikan tersebut. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab bila tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, lembaga pendidikan Islam tidak akan mampu berkompetisi dan akhirnya akan ditinggalkan umat. 4. Kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, sangat sulit bagi suatu lembaga pendidikan Islam dapat berjalan dan berkembang sendiri tanpa mau melibatkan pihak lain. Ini berarti solusi utamanya adalah harus mampu menciptakan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan satu sama lain. Terdapat 4 hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mudah dijadikan sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan membentuk sebagai kawasan ekonomi untuk tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property right atau IPR, taxation dan e-commerce. Dengan demikian dapat terciptanya kompetisi yang adil. Ketiga, MEA pun menjadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Keempat, MEA akan diintegrasikan terhadap perekonomian global berdasarkan ASEAN Economic Blueprint. MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA mengembangkan konsep meta nasional dalam rantai suplai makanan dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN. Di dalam peluang pendidikan Islam, banyak sekali lembaga-lembaga yang mempengaruhinya, seperti madrasah ataupun pondok pesantren. Adapun contoh-contoh lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi peluang Islamic Education tersebut. Cukup dari saya akhiri. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.